Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di kajian online Madrasah Perantau Online pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi selaku Jenderal Manajer Dompet Duafa Hong Kong yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak telah memberikan sarana kepada kami, sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami pengajian meskipun melalui online. Yang saya hormati Bapak Ustadz Asmi Ismail LC EL M PhD. Selamat bergabung dengan kami Bapak Ustadz, salam kenal dan selamat bergabung kepada kami untuk memberikan nasihat-nasihat tausiah kepada kami seputar hadis Arba'in Nawawi yang ke-40 yaitu hidup laksana pengembara. Yang saya hormati Uhtibillah sekalian, semoga masih tetap semangat dan istiqomah untuk mengikuti pengajian perantau online. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua suci Al-Quran, yang ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, yang keempat mauidhah hasanah, yang kelima doa dan penutup. Baiklah Uhtibillah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat mengikhlaskan niat kita sehingga dimudahkan untuk menerima tausiah dan nasihat dari Bapak Ustadz dan acara kita bisa dilancarkan hingga akhir nanti. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Mujiati. Kepada Ibu Mujiati, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayatil tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wa abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin.
Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahalanya bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube dan DDHK. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Baiklah hutifilah sekalian, kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Asmi Ismail LC LMA MPHD. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak. Suaranya belum dibuka, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sutur li uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang memberi hikmah kepada orang yang Ia kehendaki, kepada hamba yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang telah diberi oleh Allah hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan hal ini hanya direnungi dan bisa dipahami oleh
orang-orang atau hamba-hamba yang berakal cerdas. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jemaah sekalian, jemaah atau pemirsa Dompet Doa Pak Hongkong terutama, dan kepada semua kaum muslimin kaum muslimah yang sempat hadir di majelis ini, yang saya hormati semua. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Dan setiap hamba yang di dalam hatinya ada iman, pastilah ia suka dan cinta membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyampaikan atau mengambil pelajaran, mengambil petikan-petikan hikmah yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankabi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-mata wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari Sayyidina Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang au abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu itu seorang yang asing, ya, bukan penduduk asli lah kalau bahasa kitanya. Ya, kita diperintahkan, diajarkan oleh Nabi, jadilah kita hidup di dunia ini memang merasa asing. Maksudnya adalah ya kita itu tidaklah menetap. Nah, dilanjut dengan hadis Nabi, au abiri sabilin, atau seperti musafir saja. Pesan ini sangatlah penting sekali gitu. Bahasa yang dipakai oleh Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam bahasa kiasan yang kalau kita menggunakan akal sehat dan hati yang bersih dalam memahami hadis Nabi ini, sungguh itu bahasa yang sangat halus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga dalam pesan itu. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang gharib. Gharib itu aneh, orang asing. Au abiru sabilin, atau seperti orang abir itu melewati sebuah jalan. Abir itu maknanya adalah melewati atau melintas. Abir, sabil, jalan. Orang seperti orang yang melintasi jalan. Artinya apa ya? Hanya lewat sejenak saja. Kita diajarkan oleh Nabi, jangan anggap dunia ini sebagai tempat yang kekal atau permanen residen. Nah, kalau istilah di luar negeri, jangan anggap dunia ini permanen residen. Sekalipun ya kita sudah membangun rumah, kita sudah punya penghasilan yang tetap menurut manusia, kita sudah punya jabatan, kita sudah punya keluarga besar, tapi ingat ya, kata Nabi SAW, kita itu seperti orang yang hanya melewati sebuah jalan saja, ya. Dan itu bagus, ya. Pesan Nabi itu bagus untuk diamalkan. Artinya apa? Kalau kita sudah menganggap ya dunia ini bukan tempat yang kekal, yang tetap,
itu bagus. Berarti ada kebenaran dalam hati kita. Ada kebaikan dalam hati kita. Selanjutnya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul ya, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Apabila kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore. Dan apabila kamu berada di jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi. Jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Dan gunakanlah, manfaatkanlah keadaan sehat kamu untuk persiapan masa sakit nanti. Wa min hayatika limautika. Dan pergunakanlah kesempatan hidupmu itu ya untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal untuk mati nanti. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, hadis ini ya banyak dikomentari oleh para ulama gitu ya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, kemudian Al-Imam Al-Manawi ya, dan para imam yang lain sangat Ibnu Hajar Al-Haytami juga dan yang lain-lain ya. Mengomentari dan semua komentar beliau itu ya bermakna pesan yang sangat berharga sekali. Ya, hadis ini adalah hadis yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup ya selama menjalankan kehidupan ini ya. Ini hadis yang sangat besar, yang agung, terutama dia berkaitan dengan panjang angan-angan. Dengan membaca hadis ini, insya Allah kita akan sadar kembali. Kita akan bangkit kembali bahwa ya ternyata kita dalam hidup ini tidak dianjurkan untuk terlalu berangan-angan yang panjang. Ya, kenapa? Karena kehidupan ini akan berjalan terus dan dia akan kita tinggalkan. Dari itu kita nggak boleh berangan-angan yang panjang. Berangan-angan tentu berbeda dengan berharap. Ya, punya harapan kita dianjurkan dalam Islam, tetapi terlalu banyak harapan-harapan yang rasanya itu akan melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah, maka harapan itu bisa kita anggap sebagai angan-angan. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan atau melengkapi atau juga menjadi penjelas yang detail bagi kita. Ada suatu hari ya, ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Sayyidina Ali ya, karramallahu wajhah. Ketika bertemu Sayyidina Ali ya, laki-laki ini dia datang lalu mencela dunia ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hadis ini memang kita dianjurkan untuk tidak panjang angan ya. Terlalu banyak angan-angan. Kita tidak tidak dianjurkan ya. Kita tidak dianjurkan juga dalam Islam untuk terlalu cinta dunia, ya kan? Sebaliknya kita diperintahkan, diajarkan dalam Islam itu ada sifat zuhud dalam hati ini. Ya, zuhud itulah yang penting. Ini kebalikan dari cinta dunia atau kebalikan dari panjang angan. Ya. Kita diperintahkan dalam Islam untuk zuhud, ya cuman zuhudnya yang bagaimana, ya kan? Artinya saya ingin menjelaskan dengan berbagai riwayat, ya semoga itu bisa menjadi penguat bagi kita semua. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan dia berkata, ya, dan dia berkata perkataannya itu tentang dunia buruk semua. Ya, dia mencela dunia ini jelek, dunia ini melalaikan, dunia ini menyibukkan. Pokoknya dia cela, ya. Semua yang berkaitan dengan dunia dia cela. Lalu Sayyidina Ali menjawab ya kepada seorang laki-laki itu, wahai bapak, sesungguhnya dunia itu adalah
Dunia itu adalah negeri kebenaran bagi orang yang membenarkannya. Dunia itu adalah negeri kebenaran bagi orang yang membenarkan. Keselamatan bagi. Kemudian yang terakhir, orang yang bisa mengumpulkan bekal darinya. Nah, itu dia. Dalam bahasa Arabnya adalah Sayyidina Ali menjawab celaan-celaan atau ungkapan-ungkapan seorang laki-laki tadi yang mencela dunia semua. Apa kata beliau? Ad-dunya daru siddiqin liman sadaqaha wa daru najatin liman tajawaza anha wa daru ghina liman tazawwada minha. Itu artinya dunia adalah negeri kebenaran bagi orang yang membenarkannya, dan dia adalah negeri keselamatan bagi orang yang mampu melewatinya dengan baik dan benar, dan negeri kekayaan bagi orang yang bisa mengumpulkan bekal dari dunia itu. Artinya dari jawaban Sayyidina Ali ini, ya, beliau tidak setuju dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang dikeluhkan oleh seorang laki-laki tersebut. Ya. Kita diajarkan dalam Islam, mau tidak mau kita telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, kan? Dan mau tidak mau kita harus mempergunakan keberadaan kita sebaik-baiknya selama di dunia ini. Kita tidak boleh memungkiri, ya, kita sekarang sedang berada di dunia, maka pergunakanlah kesempatan dan momen terbaik itu untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah. Artinya jawaban Sayyidina Ali itu keseimbangan. Iya, memang perlu keseimbangan, ya. Berkaitan dengan keseimbangan juga, atau berkaitan dengan pemanfaatan kesempatan juga, gitu. Jangan sia-siakan, kan? Karena memang kita diberi hidup oleh Allah selama di dunia ini adalah karunia yang sangat besar sekali. Nah, itu dia. Selanjutnya berkaitan dengan cinta dunia, ya, ada dalam Islam kita diajarkan untuk apa? Untuk keseimbangan, ya, keseimbangan dan tidak tertipu, ya, dengan hal-hal yang bisa melalaikan kita juga, gitu kan, kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ya, dalam kitab Imam Al-Mawardi, ya, kitab Adabuddin wa Dunya, beliau menyebutkan, gitu kan, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, pernah berkata, maktubun fit Taurati, telah tertulis dalam kitab Taurat, idza kana fil baiti burrun fata'abbad wa idza lam yakun fatlub, ya bena Adam harrik yadaka yusabbibu laka rizqaka. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, telah tertulis di dalam kitab At-Taurah, apa bunyinya? Idza kana fil baiti burrun fata'abbad. Apabila di rumah terdapat gandum, maka beribadahlah. Dan apabila tidak ada gandum, maka carilah gandum itu. Wahai anak Adam, gerakkanlah kedua tanganmu, maka itu akan menyebabkan rezekimu datang. Nah, ini perlu untuk kita renungi, ya, bahwa dalam Islam kita dalam kitab Taurat pun juga diajarkan begitu. Ya, memanfaatkan keberadaan di dunia ini. Jadi apabila di rumahmu ada gandum, ya, maka beribadahlah. Maksud gandum itu bisa kita pahami, ya, persiapan makanan atau beras bisa kita bawa kepada kebiasaan kita. Apabila di rumahmu ada beras, ya, ada kecukupan finansial, maka beribadahlah dengan fokus. Tapi kalau tidak ada, maka carilah dahulu. Cari itu apa? Cari persiapan makanan, ya. Cari, ya, rezeki Allah, karunia Allah untuk menguatkan finansial kita.
Itu diajarkan ya, sesuai sekali apa yang diajarkan dalam Islam. Ya. Bagaimana kita akan beribadah kepada Allah dengan fokus dan khusyuk gitu kan. Sedangkan ya perut ini lapar atau perut keluarga kita masih kosong ya. Keluarga kita masih banyak kekurangan terutama dalam kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Maka kalau tidak ada gandum di rumahmu fatlub, maka carilah dulu ya. Setelah kita mencari, baru kita insya Allah bisa beribadah dengan fokus dan khusyuk. Wahai anak Adam, gerakkanlah kedua tanganmu, maka itu akan menyebabkan kamu mendapat rezeki atau menyebabkan rezekimu datang. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah semua terutama jamaah yang ada di Hong Kong, sederhananya adalah kita pahami zuhud itu ya, zuhud itu seperti yang sudah biasa kita pahami ya, tidak terlalu cinta dunia atau menganggap dunia ini ya dia akan hilang gitu, akan kita tinggalkan. Itu juga termasuk zuhud ya. Zuhud bukan berarti tidak mau menerima gaji. Zuhud bukan berarti tidak mau mengambil kesempatan atau mencari kesempatan yang lebih baik. Bukan berarti itu zuhud. Zuhud itu ya boleh juga kita pahami ya, boleh juga kita sampaikan, zuhud itu adalah menganggap, meyakini bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Nah, itu bisa juga kita masukkan kepada makna zuhud yang sebenarnya gitu kan. Jadi selama di dunia ini silahkan kita mau berkarya ya, mencari rezeki dan karunia Allah semaksimal mungkin. Nah, setelah rezeki dan karunia Allah itu kita dapatkan, tetaplah dalam hati kita ada tertanam ya, bahwa jika dibanding dunia dan akhirat, pastilah akhirat jauh lebih baik. Nah, kalau itu ada dalam hati kita, berarti kita sudah memiliki sifat zuhud yang diajarkan dalam Islam tersebut. Nah, gitu. Jamaah sekalian, selanjutnya ya, para ahli hikmah pernah berkata gitu kan, tentang cinta dunia itu bagaimana sih ukurannya gitu kan. Kita bekerja, kita mencari rezeki, kita menerima gaji, kita selalu mencari peluang yang lebih baik ya. Tetapi bagaimana sedangkan dalam Islam cinta dunia itu terlarang ya. Ya, karena memang kalau terlalu cinta dunia dia akan mengajak kita kepada kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu ya? Di satu sisi kita diperintahkan, di sisi lain kita ditahan gitu loh. Tidak boleh terlalu cinta dunia. Para al-hikmah pernah berkata gitu kan. Laisa minar raghbati fid dunya iktisabu ma yasunul irdu fiha. Ya. Tidaklah termasuk cinta dunia yaitu mencari sesuatu yang dengan sesuatu itu bisa menjaga harga diri kita. Nah, dengan mencari sesuatu itu, dengan mendapatkan sesuatu itu, ya, bisa menjaga harga diri kita. Kalau itu ya masih sebatas ini, maka tidak dikatakan cinta dunia. Nah, gitu Bapak Ibu, jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi ukurannya begitu ya. Kalau apa yang kita cari itu masih sebatas menjaga harga diri, gitu kan? Insya Allah itu belum termasuk cinta dunia. Menjaga harga diri itu apa? Ya mencari penghasilan, ya, mencari pendapatan, kemudian mencari rezeki untuk sekolah anak, ya. Kemudian boleh nggak kita mencari rezeki untuk sekolah anak ke jenjang lebih tinggi misalnya? S1, S2, S3 ya boleh gitu kan. Kita merujuk kepada apa? Semoga dengan anak saya sekolah tinggi bisa mengangkat derajat martabat keluarga. Nah, berarti berusaha untuk itu bukan termasuk cinta dunia, karena dia untuk menjaga harga diri kita gitu kan. Kita mencari rezeki ya untuk membantu keluarga yang kurang-kurang ya. Sekalipun rezeki yang didapat itu banyak sekali misalnya. Ya misalnya puluhan juta atau ratusan juta gitu kan. Kalau kita tidak
punya standar ukuran dari perkataan ulama ini, mungkin duit ratusan juta itu bisa kita anggap sebagai cinta dunia. Tetapi kalau kita mengetahui ukuran tadi, duit ratusan juta itu ya saya niatkan untuk apa? Membantu keluarga saya, gitu kan? Membantu ya orang-orang yang memang layak untuk dibantu, ya. Sekalipun nominalnya sangat banyak, ya, tapi standarnya ada untuk mengangkat atau menjaga harga diri kita, harga diri keluarga kita, harga diri ya saudara-saudara kita sesama muslim, maka itu bukanlah termasuk cinta dunia. Yang terakhir ya, mirip maknanya dengan yang di atas, cuman beda format bahasanya saja, gitu kan. Ya, yang kedua, laisa minal hirsi ya ijtilabu ma yaqutul badan. Nah, ini juga berkaitan dengan standar ya. Ini cinta duniakah atau tidak termasuk ya. Laisa minal hirsi ijtilabu ma yaqutul badan. Tidaklah termasuk rakus. Tidaklah termasuk rakus atau ya cinta dunia tadi, gitu kan. Tidaklah termasuk rakus kepada dunia, ijtilabu ma yaqutul badan, ya, mencari atau mencari atau mendapatkan ya sesuatu yang dibutuhkan oleh badan ini, ya kan. Mencari rezeki, dengan rezeki itu kita bisa membeli makanan, bertahan hidup. Mencari rezeki, dengan rezeki itu kita bisa berpakaian dengan rapi dan baik, ya. Mencari rezeki, dengan rezeki itu kita bisa membeli kendaraan, dengan kendaraan itu kita bisa bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Dan semuanya ya, kalau begitu standarnya, insya Allah bukanlah termasuk cinta dunia. Cinta dunia itu adalah mencari sesuatu yang memang tidak ada ukurannya. Ya, minimal ukurannya itu adalah mencari rezeki ya di luar dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada target-target untuk ketaatan kepada Allah, maka itu bisa dikatakan kepada cinta dunia, ya. Mencari rezeki, yang mencari sesuatu yang dengan sesuatu itu bisa melalaikan dan menjauhkan kita dari taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu. Ibu-ibu sekalian, semoga ya penyampaian yang sederhana ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Terima kasih. Ya, silakan bagi yang mau berdiskusi. Alhamdulillah, demikian tadi mawidah hasanah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Azmi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada Bapak Ustadz, kami persilahkan. Silakan, Ustaz sekalian, apabila ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, maaf agak rame karena saya di jalan lagi ngantar anak beli seragam sekolah ya. Maaf Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan di sini ya lumayan cukup lama gitu loh, tapi rencananya sih tahun ini mau pulang. Karena kondisinya masih seperti ini, saya menundanya tahun depan. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa saudara-saudara saya itu selalu bilang saya itu kerja terlalu ngoyo gitu loh Ustaz. Saya itu terlalu ibaratnya seperti Ustaz bilang kayaknya seperti hubud dunia gitu loh. Padahal kan memang keadaan orang tua sudah tidak ada semuanya dari 2016. Terus dari suami juga belum ada, anak belum ada. Jadi saya itu nggak pengen ngerepotin orang, cuman itu saja sih sebenarnya. Tapi selalu tekanan-tekanan itu katanya saya tidak nerimo eng pandum, terlalu hubud dunia. Apakah yang
di angan-angan saya ingin agar supaya saya nanti kalau di rumah itu tidak membebani orang lain, itu termasuk hubudunya, Ustaz. Terima kasih. Ya, sangat bagus sekali pertanyaan dari Bu Nurlaili ya gitu ya. Kalau kita merujuk kepada perkataan dari ahli hikmah gitu kan, para ulama tadi gitu kan, berarti kalau kita tidak ingin ya untuk merepotkan orang, artinya kita sebelum pulang itu ya pengen punya bekal yang cukup gitu bahasanya Bu ya. Ya kalau bagi saya itu tidaklah termasuk gitu kan, tidak termasuklah cinta dunia gitu. Nah, itu termasuk demi menjaga harga diri gitu loh. Dengan punya bekal yang baik, yang cukup, insya Allah kita tidak merepotkan orang. Kalau kita tidak merepotkan orang, berarti kita menjaga harga diri kita. Karena merepotkan orang itu juga termasuk ya sesuatu yang tidak baik juga dalam Islam itu kan. Apalagi orang yang kita repotkan itu kurang juga gitu kan, sangat sudah berat ditimpa dengan yang berat lagi. Jadi memang kalau begitu keadaannya, insya Allah tidaklah termasuk ya cinta dunia yang memang cinta dunia yang tercela dalam Islam. Ya. Itu Bu, silakan. Terima kasih Ustaz. Jazakallah bikhair. Barakallah. Wa iyyakum. Silakan Utifillah, bagi Utifillah yang ingin bertanya. Ini di kolom chat ada pertanyaan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang mulia dan dirahmati Allah Bapak Ustadz Asmi Ismail, mau tanya Bapak, orang Melayu kah? Dan tanya tentang agama, apa arti dari mujahadah Pak Ustadz? Jazakillah khairan. Ya, Masya Allah. Ya Ibu, ya jamaah sekalian, saya orang Melayu, tapi Melayunya Minang gitu ya. Saya orang Padang, jadi setiap hari makan masakan Padang. Masya Allah. Orang Padang, kemudian tapi saya lahir di Palembang. Ya. Kemudian saya kuliah di Mesir dan di Sudan dahulu. Alhamdulillah di Mesir dan di Sudan. Istri saya bukan orang Minang, ya, bukan orang Padang juga, bukan orang Melayu juga, ya. Istri saya juga bukan orang Indonesia. Nah, itu dia. Ya pokoknya istri saya orang luar Indonesia. Nah, ya. Jadi penasaran nih ibu-ibu kayaknya. Orang Melayu. Iya, sekedar gambaran itu aja dulu gitu kan. Yang jelas bukan orang Indonesia. Mujahadah itu arti mujahadah itu Bapak Ustaz. Gimana Bu? Itu pertanyaannya tentang apa arti mujahadah. Oh ya, mujahadah. Iya, Masya Allah. Kalimat mujahadah itu apa artinya? Mujahadah itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata jahada, yujahidu, mujahada. Jahada itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Nah, mujahada itu adalah bersungguh-sungguh atau bergiat gitu ya. Atau juga ya berjihad juga. Berjihad itu bersungguh-sungguh gitu kan. Nah, bermujahadah dalam kebaikan, contohnya ya mujahadah bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Atau juga memaksimalkan usaha. Bisa juga kita bisa pahami dengan begitu. Ya, memaksimalkan usaha kita, maka itu juga termasuk mujahadah. Mujahadah dalam qiyamul lail misalnya. Mujahadah dalam memperbaiki diri, itu hanya ya istilah dalam bahasa Arab. Mujahadah dalam mempelajari agama, nah, itu contohnya. Oke? Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Itu di kolom chat masih ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya.
1. Berdosakah wanita yang sedang tidak sholat atau haid ikut khataman Al-Quran walau membacanya lewat HP? Yang kedua, berdosakah jika wudhu di wastafel karena membasuh kaki juga diangkat ke wastafel? Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Berdosakah jika wudhu di wastafel karena membasuh kaki juga diangkat ke wastafel? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Berdosakah wanita yang sedang haid ikut khataman Al-Quran walau membacanya lewat HP ya. Membaca Al-Quran ya ketika haid ya dalam fikih Islam itu hukum dasarnya adalah tidak diperbolehkan ya. Tetapi diperbolehkan bukan niat membaca tetapi niat berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memang kita niatnya untuk berzikir kepada Allah bukan baca Al-Quran gitu kan, ya apalagi membacanya itu lewat HP ya, insya Allah tidak berdosa, gitu Bu. Ya. Yang kedua adalah berwudu di wastafel karena membasuh angkat kaki. Ya. Kalau berwudunya saat kita berwudu, terutama ibu-ibu ya, berada di kelompok ibu-ibu, artinya dengan mengangkat kaki itu aurat tidak kelihatan, maka tidaklah berdosa. Jadi yang perkara dosa atau tidaknya ketika mengangkat kaki itu loh, betis kelihatan oleh ya kaum laki-laki, di sanalah terdapat dosa. Tapi kalau di dalam rumah itu atau di tempat itu semuanya ibu-ibu, ya maka diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya, silakan. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz, kalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya. Iya. Di pinggir jalan itu ada pohon buah, tapi ada pemiliknya. Nah, buah yang masak jatuh di jalan. Terus ada orang yang memungutnya, itu gimana hukumnya Ustadz? Apa termasuk mencuri atau gimana? Ya, Masya Allah. Terima kasih. Ya, pohon di jalan, kemudian kita tahu gitu kan, kita tahu bahwa pohon itu ada pemiliknya. Ya, sebaiknya buah itu jangan diambil kecuali dengan izin pohon tersebut. Ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan misalnya gitu, pemiliknya sudah merelakan misalnya. Ada istilahnya ya berita-berita lah atau ya penyampaian kepada masyarakat. Pemiliknya sudah mengizinkan gitu kan. Bagi kita yang yakin ya atau memang sudah sudah konfirmasi betul bahwa pemiliknya sudah mengizinkan, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu gitu kan, ini hanya kata orang, gitu kan, lebih baik tinggalkan itu, ya. Karena itu termasuk perkara syubhat, ya kan. Kalau kita bertemu dengan sesuatu yang berbentuk syubhat, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan. Karena pada dasarnya hal yang syubhat itu lebih dekat kepada yang haram, sekalipun dia belum termasuk haram, tetapi dia mendekati ke haram. Untuk selamat, maka tinggalkanlah. Nah, gitu Bu ya. Tapi kalau masih pengen juga ngambil buah tersebut, carilah pemiliknya. Itu lebih aman. Sekian Ibu Muji. Terima kasih Ustadz. Ustadz maaf, masih ada satu lagi, boleh bertanya? Iya Bu. Ada satu keluarga yang non-muslim. Dan keluarga tersebut alhamdulillah mendapatkan hidayah. Apakah setelah mereka itu masuk Islam harus menikah lagi secara Islam? Maksud saya kan sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah satu keluarga. Nah, alhamdulillah di tengah kehidupannya yang berkeluarga tersebut mereka mendapat hidayah, akhirnya suami istri dan anaknya itu masuk Islam. Ya. Apakah suami istri itu harus melakukan mengulang pernikahan itu secara Islam? Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Iya, betul.
Bagus sekali pertanyaannya, dan ini termasuk pertanyaan yang berbobot kalau bagi saya itu. Pada dasarnya untuk mengulang itu dia kalau ya dalam Islam kalau seorang suami ya berbeda agama maka itu berpisah gitu Bu ya. Itu dasarnya. Nah, sedangkan kasus yang ini dia sama-sama menikah di luar Islam gitu Bu ya. Kemudian sama-sama masuk Islam. Gitu Bu ya. Betul, Ustaz. Sama-sama masuk Islam. Apakah harus mengulang gitu kan? Apa akad nikahnya? Ya. Subhanallah. Ini ibu apa yang nanya? Ibu Aji, Bu Muji ya? Bu Muji. Ya, Masya Allah. Perlu saya sampaikan, saya dalam hal ini agak keberatan sedikit untuk ya menetapkan hukumnya gitu kan, sekalipun saya bisa gitu lah, apa istilahnya, bisa untuk apa istilahnya menyampaikannya sekarang, cuman agak berat gitu kan. Mohon beri waktu saya Ibu ya untuk memastikan gitu kan ya, karena saya yakin dalam hal ini ada pendapat ulama juga, ada yang harus mengulang, ada yang tidak. Untuk apa, untuk pastinya beri saya waktu, nanti saya akan jawab harus mengulangkah atau tidak. Boleh Ibu? Baik Ustadz, baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum ya, karena warahmatullahi ini wabarakatuh. termasuk ya pertanyaan yang berat bagi saya gitu. Subhanallah. Oke, ada di chat ya. Ustadz mau tanya hukum memakai cadar dalam Islam ya. Memakai cadar ketika di Hong Kong, tapi ketika di kampung dilepas. Mohon penjelasannya ya. Hukum memakai cadar dalam Islam ya sederhananya adalah memakai cadar itu ya bagi yang halo ya bagi yang apa pada dasarnya ya menutup aurat. Bagi perempuan itu adalah yang standarnya adalah menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, itu yang standar. Nah, bagaimana bagi yang pakai cadar ya, saya bisa sampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para ulama gitu kan. Memakai cadar menjadi wajib ya, jika keadaannya memang darurat, atau artinya adalah menghindari dari fitnah, gitu kan? Menghindari dari fitnah. Fitnah ini diantara maksudnya adalah kalau memang perempuan itu terlalu cantik, atau juga perempuan itu ya keamanannya saat di luar rumah itu tidak terjamin, maka itu diperintahkan untuk pakai jilbab, pakai cadar ya. Jadi dia bisa wajib dengan ada alasan ya menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah ya, maka ya kita harus sebaiknya berpedoman kepada ukuran standar. Boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan. Itu sih Bu ya. Artinya diperbolehkan bagi yang mau bagaimana kalau keadaannya tidak menimbulkan fitnah misalnya. Tetapi perempuan itu ya masih tetap pakai cadar gitu kan. Ya, saya lebih setuju ya pendapat ulama yang mengatakan itu termasuk kepada fadilah ya, istilahnya sisi keutamaan bagi yang ingin mencari mencari fadilah, bukan hal yang wajib tetapi hal yang sunnah saja, diperbolehkan. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita di Hong Kong pakai cadar tetapi di kampung dilepas? Ya, kalau bagi kami, kalau standarnya memang pakai cadar itu bersifat fadilah gitu kan, ya tidak apa-apa gitu kan. Di Hong Kong dia pakai, di kampung dilepas, ya tidak apa-apa. Secara hukum ya, ibu-ibu, itu secara hukum ya tidak apa-apa karena memang hukum bercadar itu juga tidak disepakati wajibnya oleh para ulama. Karena dia tidak disepakati, maka saat membuka pun juga diperbolehkan. Lain lagi kalau memakai cadar itu misalnya hukumnya wajib. Di Hong Kong pakai cadar ya tentu di kampung juga harus pakai cadar. Tetapi ternyata dalam hukum Islam gitu kan, pakai cadar itu tidak disepakati wajibnya gitu kan. Tetapi kebanyakan ulama jika yang ingin masih tetap ingin maka diperbolehkan. Itu dari sisi fadilah atau sunnah saja. Nah, gitu. Sekalipun kesannya
tidak konsisten gitu ya. Ya, kesannya tidak konsisten, tetapi kita dalam hukum Islam itu harus merujuk kepada hukumnya. Ya boleh-boleh saja, artinya tidak tercela lah, tidak tercela dalam hukum gitu ya. Tapi kalau dalam apa istilahnya dari sisi komitmen, sepertinya tidak punya pendirian ya. Boleh-boleh saja bagi yang menilai begitu, tapi secara hukum insya Allah tidak apa-apalah. Cukup? Silakan Ustaz Bella. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya. Yang termasuk apa uzub yang paling ringan itu apa Bapak Ustaz ya? Yang kadang kita tidak sadari kayak gitu. Cinta dunia yang paling ringan yang kadang kita tidak sadari itu seperti apa ya Bapak Ustaz ya? Cinta dunia yang paling ringan. Ya, yang sering kita tidak sadari kayak gitu. Subhanallah. Ya, karena kalau contoh itu banyak sekali Bu ya. Apa ya, cinta dunia yang ringan yang tidak kita sadari. Yang sering kita tidak sadari kayak gitu Bapak Ustadz. Ada enggak kayak gitu Ustaz? Iya. Belum hadir di pikiran saya contohnya gitu loh. Ya, tapi terkadang nanti kalau apa bisa hadir aja gitu ya. Mungkin ada apa dari ibu-ibu yang bisa kasih contoh gitu. Karena saya repot juga mikir-mikir contoh itu, Pak. Tapi kalau ada yang menyampaikan, nah kita bisa ngukur ya. Ini termasuk yang ringan, ini yang sedang, ini yang berat gitu. Tapi standarnya sih gitu kan, cinta dunia yang ringan. Ya, artinya adalah cinta dunia yang ringan itu bisa kita kelompokkan kepada cinta dunia yang dengan dunia itu ya tidak terlalu melalaikan kita. Artinya masih sebatas yang mubah, mungkin itu lah. Seperti, nah, contoh mungkin datang itu saya apa istilahnya dalam pikiran saya. Senang makan yang enak-enak. Oh iya. Itu loh, makan bakso misalnya enak sekali gitu kan. Tapi karena enak itu suka sekali ya. Ya kalau apa ya pada dasarnya kalau kita bandingkan kepada para ulama ya, orang-orang soleh zaman dahulu ya, beliau itu sebenarnya pengen makan yang enak, tapi karena menganggap ya kenikmatan dalam makanan itu terlalu gitu kan, mereka nggak mau makan itu gitu loh. Itu dia, karena takut. Nah itu dia Bu. Tapi hal ini boleh gitu loh, nggak ada masalah dalam hukum. Suka makan enak-enak, suka makan coklat. Nah mungkin ini contohnya Bu. Oh iya. Jadi ya cinta dunia. Yang mana cinta dunia itu kepada hal-hal yang mubah. Nah itu loh, yang mubah. Nah, karena dia mubah, maka dia tidak tercela bagi orang yang umum. Tapi kalau orang-orang yang soleh, kesolehannya tinggi, biasanya mereka berusaha untuk menjauhi. Karena itu mereka menganggap akan membawa kita kepada ya cinta yang berikutnya gitu. Jadi ya harus hati-hati. Bisa Bu ya? Bisa dipahami Bu? Iya, insya Allah Ustaz. Itu di kolom chat ada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah berkorban hewan sedang anak suami non muslim? Terima kasih ya penjelasannya. Sedang anak suami non muslim. Berkorban untuk mereka gitu maksudnya. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz. Ya Ibu. Maaf.
Saya juga nggak bisa begitu banyak omong. Cuma pertanyaan saya begitu, Bapak Ustadz. Ya. Saya ingin penjelasannya, maksudnya bagaimana hukumnya, maksud saya. Sedang suami saya dan anak saya masih non-muslim. Iya. Nah, pada dasarnya untuk berkorban itu kita berkorban itu lillahi ta'ala ya. Berkorban dalam Islam adalah ibadah karena Allah. Jadi yang beribadah karena Allah itu tentu harus dari hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita berkorban untuk anak dan suami yang non muslim? Ya tidak boleh, Bu. Artinya apa istilahnya? Tidak sampai gitu loh, Bu. Iya. Soalnya saya pernah mereka mendengar. masuk Islam. Oh begitu. Soalnya saya pernah tanya sama yayasan di tempat saya, Al-Kirom. Saya tanya, kan dia ngomong, Ibu mau berkorban buat siapa? Saya bilang gitu. Loh, saya mau berkorban untuk suami saya, tapi suami saya non muslim. Bagaimana ya? Oh tidak apa-apa, Bu. Katanya begitu. Saya sendiri masih ragu sebenarnya, mungkin, tapi ya terpaksa. Ya Ibu. Mungkin maksud tidak apa-apa bagi mereka itu bagi mereka yang menerima. Iya, bagi mereka yang menerima korban ya nggak apa-apa, tentu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Apa istilahnya bagi menambah jumlah korban gitu kan, hewan korban. Tapi bagi ibu yang meniatkan itu tidak tidak ada nilainya gitu loh. Oh, ya. Gitu Bu ya. Iya, makasih Pak. Ya. Artinya kalau panitia ya mereka nggak mungkin nolak gitu loh, Bu. Pantas. Saya berapa gitu kali, ya saya berapa kali begitu, tapi ya katanya nggak apa-apa, kalau malah bilang lebih baik Ibu anaknya berapa, satu keluarga bisa itu berkorban sapi, dia bilang gitu. Tapi saya masih belum itu, masih ragu. Saya masih ragu, jadi belum berani. Katanya Ibu atas nama Allah mungkin bisa lah Bu, begitu. Saya masih bingung, sampai bingung saya tuh. Oh gitu. Iya. Ya sama seperti beribadah gitu kan. Bagaimana seorang yang belum beriman kepada Allah dia beribadah atas nama Allah gitu. Iya. Jadi syaratnya memang harus beriman kepada Allah. Contohnya, kita kasih contoh gitu. Bersedekah misalnya. Kira-kira bersedekah boleh enggak atas nama keluarga yang non muslim? Ya kalau untuk memberinya boleh-boleh saja ya Bu ya. Memberinya boleh-boleh saja, perkaranya itu adalah diterima atau tidaknya oleh Allah. Misalnya dapat pahala atau tidak, itu yang jadi masalah gitu kan. Sedangkan dalam Islam yang mendapat pahala kebaikan itu adalah syaratnya harus beriman dahulu, ya kan? Berarti sia-sia. Gitu Bu ya. Iya, terima kasih Bapak Ustadz. Mungkin lain kali masih perlu Bapak tuntun. Soalnya yang Ibu maksud muji tadi mungkin saya yang Ibu Hajah muji tadi. Oh gitu ya. Iya, saya Ibu Muji. Bukan, saya Bu Nur Hayati. Oh ya, yang Ibu sebut Bu Muji tadi mungkin saya. Jadi terima kasih begitu, Ibu Muji juga. Iya. Bukan Bu Nur, itu ada teman yang lain Bu Nur. Iya, maaf saya cuma bertanya karena ada saudara saya begitu Bu Nur, bukan jenengan. Enggak, tapi saya juga senang Bu. Mungkin Bapak Ustadz bisa kasih penjelasan. Bukan, enggak apa-apa, saya sungguh senang, malah senang. Saya kan juga pengen tahu selanjutnya kan. Maaf Bu Muji, hari ini saya enggak datang ya. Soalnya kerja tadi. Tadi bukan menyinggung Bu Nur loh enggak, tadi. Bukan. Aku enggak merasa tersinggung, enggak. Cuman saya juga pengen juga pengen tahu juga. Makanya tadi aku langsung tanya sendiri sama Bapak Ustadz. Iya, Masya Allah. Iya Bapak. Soalnya suami saya juga masih non Muslim. Yang doakan saja Bapak Ustadz ya, semoga anak-anak dan suami saya dapat hidayah Bu, semoga diberi hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Iya, itu di kolom chat masih ada pertanyaan Bapak Ustadz, silahkan dibaca. Oke. Ketika Anda libur keluar rumah, pada sholat zuhur akan tetapi
sekaligus sholat asar saya gugur atau tegur gini Bu, karena kita hanya duduk di taman karena alasannya sholat asar di rumah karena takut meninggalkan sholatnya atau jauh dari tempat air wudhu. Mohon penjelasannya. Waduh, mohon dijelaskan Ibu ini. Ibu Yansri, apa maksudnya nih? Maksudnya begini Bapak Ustadz, itu kan kita kan liburnya biasanya kan di luar, di taman. Nah, terus kita waktu duhur itu, kita sekalian dijamak dengan sholat asar kayak gitu. Karena kita alasannya kalau di rumah udah nggak bisa sholat lagi, makanya sekalian di jamak kayak gitu. Oh, ya sudah jamak, iya. Ya, oh ya, berarti itu. Lain itu tempat wudhunya agak jauh kayak gitu loh Bapak Ustadz. Iya. Bolehkah kayak gitu? Bolehkah di jamak kayak gitu? Iya. Ya kalau bahasan jamak berarti kita harus kembali kepada syarat-syarat yang ada dalam fikih gitu ya. Apa? Musafir gitu kan. Nah, sekarang kita keluar dari rumah, sederhananya kalau dalam penjelasan fikih saat keluar dari rumah itu juga termasuk musafir. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan saat kita keluar rumah itu sudah termasuk musafir. Tapi kebanyakan atau terutama dalam mazhab Syafi'i gitu, yang dikatakan musafir itu perjalanannya harus ada batas-batas tertentu gitu kan. Tapi kalau keluar rumahnya pergi ke tamannya mungkin jarak 2 kilo gitu kan, 3 kilo, kemudian kita langsung pakai jamak gitu kan, rukhsah jamak atau keringanan jamak, ya menurut saya sih gitu kan belum mencapai syarat gitu loh Bu. Jadi ya sebaiknya janganlah jamak gitu. Ya sekalipun tempat wudhu jauh gitu kan, sejauh apalah gitu kan, paling 500 meter atau apa gitu kan. Jadi belum mencukupi syarat untuk melakukan jamak gitu. Ya, makasih Bapak Ustadz. Oke, Ibu ya. Tadi bisa dipahami oleh Utinya. Silakan Bapak Ustadz, itu masih ada pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum, saya izin bertanya, kalau menghindari teman lama laki-laki dari chat atau telepon karena suami melarang, apakah termasuk memutuskan tali persaudaraan? Nah, ini dia perlu, Masya Allah ya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita punya teman lama, kalau kita sudah menikah, ya sebaiknya dalam Islam sih gitu kan, terutama berkaitan dengan adat Islamiyah gitu kan, ya kita harus lebih fokus kepada suami kita. Gitu. Jangan lagi mikir-mikirkan teman-teman lama ya, apalagi teman lama itu dikaitkan dengan persaudaraan, ya tidak ada hubungannya gitu kan, ya, yang persaudaraan yang tidak boleh terputus itu ya kerabat dahulu gitu kan, kerabat terdekat. Tapi kalau ya teman lama gitu kan, ya apalagi kalau temannya itu ya lihat juga temannya gitu Bu ya, temannya apakah pacarkah atau hanya teman biasa, teman baik dahulu gitu kan. Ya menurut saya ini juga bisa disesuaikan gitu loh dengan kondisi suami kita. Kalau memang suaminya bisa memahami keadaan, ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi sebaiknya lebih aman sih gitu kan. Janganlah untuk Bu ya. Ya, kalau masih kita ingin untuk berkomunikasi dengan teman lama, ini dia. Kalaupun kita masih ingin untuk berkomunikasi dengan teman lama, sebaiknya minta izin ya, atau beritahu suami kita, itu aja sih. Ya. Dan suami pun saya rasa kalau memang komunikasi kita dengan teman-teman lama itu masih sebatas yang wajar, ya biasanya suami itu mengizinkan kok, kan tidaklah melarang sampai mengancam, tidak gitu kan. Ya kan, selagi hubungan itu masih hubungan ya teman baik dahulu atau teman sekampung. Nah, insya Allah. Jadi dalam hal ini adalah kita bukan niat untuk memutuskan silaturahmi, tetapi kita dalam hal ini perlu untuk memberitahu suami. Itu hal yang penting ya. Memberitahu suami ataupun minta izin kepada suami. Mungkin itu Bu. Di taman ibaratnya saat akan menunaikan sholat kita sudah wudhu.
Kita tayamum boleh enggak atau tidak? Tapi tidak ada halangan apapun, hanya jauh dari tempat wudhu. Ya, untuk tayamum Bapak Ibu ya, kalau alasannya jauh dari tempat wudhu ya, itu belum bisa dikatakan apa, belum masuk syarat menurut saya, gitu kan. Apalagi kalau air banyak, ya. Nah sekarang pertanyaannya jauhnya itu seberapa jauh gitu, itu dia. Kemudian jauh itu juga perlu dikaitkan dengan waktu, ya kan? Iya, tempat wudhu jauh, sedangkan waktu sholat masih banyak ini gitu. Artinya kan, artinya kalau kita pergi ke tempat wudhu itu waktu sholat ini nggak lewat, berarti itu masih belum apa, belum darurat gitu loh. Lain lagi misalnya kalau kita pergi ke tempat wudhu itu kemudian habis waktu sholat, mungkin bisa kita kerjakan dengan tayamum, itu sih. Terima kasih Ustadz. Ya, sudah Ibu? Sudah Ibu-ibu sekalian? Tentang wudhu sudah. Mungkin ada Bu Tibila masih ingin bertanya, masih ada waktu. Wudhu dengan 1 botol aqua itu sah atau tidak ya Ustaz? Hanya di lap-lap saja, biar rata. Nah, Ibu ya, perlu saya sampaikan, ternyata berwudhu itu ya, ini saya apa, kalau di daerah kita di Indonesia memang berwudhu dengan 1 botol aqua itu jarang. Ya. Tetapi sebenarnya menghemat air dalam berwudhu itulah yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Gitu loh. Menghemat air dalam berwudhu itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita di Indonesia, ya, orang Indonesia terutama gitu kan, kita kalau berwudhu, kalau airnya itu nggak jatuh banyak ke lantai, rasanya nggak afdol. Ternyata itu cara yang kurang bagus. Ya, itu cara yang kurang bagus. Artinya kita banyak membuang air. Ya, kita banyak membuang air. Itu termasuk apa? Mubazir. Dan mubazir dalam Islam itu tidaklah bagus. Justru kalau kita bisa, ya, atau ya sudah terbiasa berwudhu dengan 1 botol aqua, tetapi memang jadi berwudhu itu jamaah sekalian, memang dia hanya sebatas basah saja gitu loh. Ya, basah saja. Ya, anggota wudhu itu. Jadi air itu tidak harus jatuh nyembur ke bawah gitu, tidak. Cukup basah. Nah, inilah yang dimaksud dengan ibu yang bertanya ini, dilap-lap itu ya. Dilap-lap kalau memang basah, ya kulit kita itu ya boleh. Ya. Bahkan itu ya cara yang lebih afdol kalau menurut saya ibu-ibu. Ya, artinya apa? Kita dalam berwudhu tidak mubazir air. Oke, bisa dipahami? Nah, lain lagi mungkin kalau kita khawatir, kalau hanya dengan lap-lap itu, ngelap kulit, ya, ada bagian kulit atau pori-pori yang tidak basah. Nah, mungkin itu ya kekhawatiran. Nah, kalau memang rasanya nggak cukup dengan 1 botol, ya sebaiknya ditambahlah. Bisa dipahami Ibu? Ibu Zafira ini. Makasih Ustaz. Maaf, satu lagi pertanyaan, mazhab Hanafi itu sholat dengan menggunakan kaos kaki, sholatnya sah atau tidak? Mazhab Hanafi ya. Seingat saya, sholat pakai kaos kaki. Ini maksudnya apa ini Bu? Kaos kaki itu, ya kalau sholat pakai kaos kaki ya boleh gitu. Artinya apa? Dalam fikih itu masalah kaos kaki ini adalah masalah berwudu, bukan sholatnya. Ya, berwudu pakai kaos kaki boleh enggak? Atau berwudu pakai khufain, ya khufain, 2 sepatu gitu kan? Kebanyakan ulama ya mazhab dalam fikih Islam berwudu pakai kaos kaki, artinya apa? Pakai kaos kaki ya. Itu hukumnya sama dengan menyapu ke di atas sepatu ya, al-masah alal khaufain dalam bahasa fikihnya. Bagaimana hukum kalau kita berwudu ya hanya dengan mengusap 2 sepatu saja ya, itu diperbolehkan ya,
Begitu juga dengan mengusap dua kaos kaki. Nah, kalau sepatu ya sudah pasti sepatu itu tebal. Artinya apa? Air itu memang tidak masuk ke dalam sepatu. Bagi yang ingin memakai kaos kakinya harus ada syarat. Ya. Harus ada syarat, yaitu apa? Kaos kakinya harus tebal juga. Ya. Kalau dia masuk air ke dalam kaos kaki, maka mengusap berwudu dengan mengusap pakai kaos kaki itu tidak boleh, ya. Nah, tapi sholat menggunakan kaos kaki tak, bukan wudhunya. Ya, selagi kaos kaki itu boleh Bu. Apa istilahnya bersih gitu loh. Kaos kakinya bersih, kemudian tidak ada najis, ya. Seingat saya itu boleh. Itu kadang kan ada yang ini Ustaz, yang untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu katanya ada yang tidak, ya enggak, maksudnya tidak boleh pakai kaos kaki kalau sholat kayak gitu. Enggak boleh dari bawah ke atas gitu loh, makainya. Tapi kalau dari bawah, dari atas ke bawah itu boleh, tapi dari repot. Masalah sholat nganggo kaos kaki wong lanang gitu. Iya. Bu, boleh diulang? Iya, itu kan ada beberapa ustadz berpendapat kalau memakai sholat untuk laki-laki memakai kaos kaki itu tidak boleh kayak gitu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Ini tidak bolehnya dari sisi apa gitu loh? Iya, itu katanya kalau dari bawah ke atas itu tidak boleh kayak gitu. Makanya dari bawah ke atas kayak gitu. Nggak boleh. Ini gitu ya? Ada yang bertanya ini memberi penjelasan lebih lanjut, Ustaz. Oh ya, boleh coba. Boleh kasih tahu saya gitu. Silakan buka di kolom chat itu, Bapak Ustaz. Terima kasih penjelasan, karena saya ada penjelasan ada Nabi telapak kaki saat sholat harus berpijak pada sejadah. Jawaban sementara ya, kebanyakan yang saya baca ibu-ibu ya gitu kan, sholat di atas berpijaknya gitu ya. Berpijak di atas kaos kaki boleh ya, tidak ada masalah gitu kan. Iya, pakai sepatu aja boleh ya Pak Ustaz ya. Iya. Bahkan dalam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ya sholat di atas pasir, kemudian banyak pakai sepatu gitu loh, gitu ya. Apalagi hanya kaos kaki. Kalaupun ada dalam fikih, bahasan ini adalah bahasan yang terlalu detail ibu, gitu ya. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan kalau bagi saya. Ya memang kalau kita merujuk kembali kepada kita fikih, kita akan menemukan bahasan-bahasan yang sedikit ini. Tetapi secara umum ya bahasan-bahasan yang sedikit ini insya Allah tidaklah menjadi hal-hal yang fatal gitu. Ya. Artinya kebanyakan diperbolehkan. Tidak terlarang. Oke, Ibu yang bertanya bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami Ustaz. Itu ada pertanyaan lagi Bapak Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Jimtan, kalau seorang kalau duda dia ingin menikah lagi, apa harus memiliki ante cerai? Cerai dulu sedangkan pasangannya tidak normal. Gimana Ustaz? Makasih. Ini ante cerai ini apa ini Bu? Maksudnya? Akte. Akte ya. Oh akte ya. Untuk akte sebenarnya itu hanya berkaitan dengan apa istilahnya, kenegaraan saja gitu loh. Pada dasarnya diperbolehkan gitu, bagi yang mau menikah ya, tidak harus dengan akte dahulu ya.
akte dan surat-surat lain-lainnya itu sebenarnya hanya berkaitan dengan kenegaraan saja gitu kan. Tapi kalau secara Islam ya, jika memang kita sudah duda, kita ingin untuk menikah ya tidak ada tidak harus itu dulu gitu. Bagi yang lebih yang ingin lebih nyaman gitu ya, tidak bermasalah ya tentu harus menunggu dulu aktenya ya. Bisa dipahami, Ibu? Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Itu kalau mau ngurus akte, tapi kan pasangannya ibaratnya sudah nggak mengingat pasangan kita lagi. Ibaratnya misalnya yang perempuan dengan laki, nah terus yang lakinya itu kecelakaan, terus dia nggak ingat apa-apa, nggak ingat sama istrinya, tapi dia memasrahkan istrinya kepada keluarganya. Terus kalau yang sebelahnya mau nikah lagi itu gimana? Kan kita ngurus surat cerainya agak kesulitan tuh Pak Ustadz. Iya, maksud saya ya itu tadi Bu, karena surat menyurat, akte dan yang lain-lain itu hanya berkaitan dengan hukum kenegaraan saja gitu. Jadi ya pada dasarnya ya selagi kita sudah tiba atau sudah punya keinginan gitu kan untuk menikah ya boleh-boleh saja gitu tanpa harus akte itu gitu. Cuman kalau secara kenegaraan memang harus gitu dia. Secara Ibu agama mau pilih yang mana gitu loh. Ya kalau kedepannya merasa susah tanpa ada akte ya tentu kita harus persiapkan dahulu gitu. Tapi kalau memang tanpa akte ke depan saya di suatu saat nanti saya akan mengurus gitu kan. Tapi sekarang saya belum gitu kan. Ya silakan saja gitu. Saya mengurusnya agak kesulitan Pak Ustadz, karena pasangan saya itu sekarang sudah nggak normal. Ibaratnya dia udah pikirannya nggak ini, gitu loh. sendiri, Bu. Iya. Solusinya kalau bagi saya kalau bagi saya kita harus jelaskan masalah ini dengan keluarga, kekeluargaan. Itu cara yang terbaik dahulu gitu loh. Nah, setelah itu barulah kalau kita ingin ke pengadilan ya. Kalaupun di pengadilan kita nggak mau tapi secara kekeluargaan sudah tuntas, insya Allah sudah tuntas gitu loh. Gitu ya. Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Masalah hari ini banyak sekali pertanyaan Bapak Ustadz. Terima kasih Bapak Ustadz. Mohon maaf putih sekalian berhubung waktunya terbatas. Sesi tanya jawab kita sudahi sampai di sini. Bagi Utifilah yang ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet Duafa Hongkong, konsultasi online 52982419. Sekali lagi, bagi Utifilah yang ingin bertanya lebih lanjut tentang soal agama atau seputar yang lainnya, bisa konsultasi ke nomor DD konsultasi online 52982419. Baiklah Utifilah, sekarang kita lanjutkan acara yang berikutnya yaitu doa dan penutup. Kepada Bapak Ustadz kami mohon untuk memimpin doanya. Baik ibu-ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Semoga pertemuan yang sederhana ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ada jawaban-jawaban yang kurang tadi gitu kan seperti yang sudah saya sampaikan Ibu Muji tadi ya, itu memang perlu saya lihat kembali referensi tentang hal itu. Insya Allah akan saya beri jawaban yang lebih yang lebih akurat gitu ya. Saya juga khawatir, saya juga tidak mau kalau sesuatu yang saya lupa kemudian saya memaksakan untuk menjawabnya gitu. Insya Allah Ibu Muji ya, mohon ditunggu ya Bu Muji ya. Ya kita tutup dengan membaca. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Baik. Alhamdulillah, akhirnya acara kajian Madrasah Perantau Online hari ini telah usai. Namun sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, saya di sini selaku pembawa acara minta maaf apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini, marilah kita baca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.